pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, kita masih bersyukur kita masih boleh bertemu dalam ibadah online hari Minggu ini tanggal 16 Mei 2021. Nah kita udah lebih dari 1 tahun melakukan ibadah online di rumah. Belum bisa bertemu dengan teman-teman, belum bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, ya kan? Gimana adik-adik? Kangen nggak? Nah, walaupun begitu, kita boleh tetap merasakan kasih Allah. Karena apa? Karena sampai sekarang kita masih bisa bertemu walaupun online. Nah, kita ingin mengucap syukur kepada Allah dengan memuji Tuhan. Allah itu baik. Mari kita nyanyikan sama-sama. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih karena Engkau senantiasa boleh berkati kehidupan kami. Terima kasih juga untuk istirahat kami di malam hari tadi. Dan kami juga mengucap syukur Engkau boleh bangunkan kami di pagi hari ini. Dan kami juga boleh bernafas dengan udara yang segar yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar kiranya kami boleh dengar-dengaran suara-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Ayat persembahan diambil dari Imamat 19 ayat 5. Berikut firman Tuhan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Nah, teman-teman, mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu burung pipit yang kecil.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hari ini kita sudah mengumpulkan persembahan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan berkatilah kedua orang tua kami yang lagi di mana saja. Berikan mereka kesehatan dan jauhkan mereka dari segala virus. Dan berikan rezeki yang berlimpah untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemarin tuh kayaknya banyak banget yang udah kangen pengen lihat kondisi kelas sekolah minggunya. Yuk sekarang Kakak Lisa mau ajak kalian jalan-jalan melihat kelas kalian. Yuk ikut yuk. Adik-adik inget gak? Ini tangga mau menuju kemana ya? Ayo masih inget gak? Nah bener, ini tangga menuju ke kelas kalian. Ke kanan atau ke kiri ya? Ke kiri atau ke kanan dulu ya? Duh bingung nih. Kita mulai dari pojok aja dulu deh. Kita ke kiri dulu ya Om Anto ya. Yuk. Kita lihat kelas yang paling ujung. Ayo yang punya kelas angkat tangan. Sebelum Kakak Lisa buka nih pintunya nih. Yuk. Banyak tuh yang nunjuk tuh. Kita lihat ya. Kita buka pintunya. Wah, ini kelas kalian. Masih inget dong sama karpet-karpetnya yang ini tempat duduk kalian? Ayo, siapa yang suka duduk-duduk di sini? Iya, aduh kalian pasti kangen ya. Nah, sekarang kita mau ke kelas sebelahnya. Lihat nih kelasnya siapa? Yo, yang punya kelas inget-inget yuk, kelasnya di sini bukan. Kita buka ya pintunya ya. Nah, ini dia kelasnya kalian. Yo, siapa yang suka duduk di bangku-bangku kecil ini? Bangku warna-warni. Kangen banget pasti nih. Aduh, yang kangen nih bukan cuman adik-adik loh. Guru-guru sekolah minggu juga kangen loh. Bahkan om-om gitaris juga kangen. Kalau gitarin di sini pasti gitarnya sambil duduk di bangku kecil ini nih. Nah, adik-adik, yuk kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke kelas sebelah.
Ini nih, kelas sebelah ini nih biasanya orang tuanya suka ngintip-ngintip nih di sini nih. Kak Kalisa juga mau ngintip ngintip. Ya, tapi nggak ada yang diintip soalnya kelasnya kosong. Nah, ini dia nih kelas yang kayak sekolahan. Soalnya ada mejanya. Nah, siapa yang punya kelas ini? Ayo, siapa yang sekolah minggunya di kelas ini? Angkat tangan. Wah, banyak nih adik-adik kelas kecil nih. Sekarang kita mau naik lagi yuk. Naik lagi ke atas yuk. Om Manto, belum capek kan? Hah? Capek? Sebentar lagi Om, kita naik 1 tangga lagi ke atas. Sabar ya Om, pelan-pelan aja deh jalannya. Gak usah ikut-ikut Kak Kalisa yang lari-lari. Ya, ini dia nih kelasnya. Ya, kelas Madya. Siapa nih yang sekolah minggunya di kelas Madya? Di situ ada siapa aja tuh? Ada Fani, ada Noni, ada siapa lagi? Matias ya? Ada siapa lagi sih? Wah, ini dia nih foto-fotonya nih. Wah, ini ya kalian kelas Madya ya. Wah, pinter. Wah, di sini siapa ya yang suka ngajar di kelas Madya? Wah, ada Kakak Ida. Ada Ibu Dinar. Wah, suka ngajar di sini ya. Ada Pak Agus juga. Nah, sekarang kita ke sebelahnya nih. Ini kelas terakhir nih. Kelas anak-anak yang sudah besar-besar. Namanya aja kelas besar. Yuk, lihat yuk. Wah, kalau di kelas ini bangkunya udah beda nih. Nah, ingat kan? Ini kelas kalian. Wah, kelas-kelas besar sekarang pasti udah mau naik ke pra-remaja ya. Nanti akan diisi sama anak-anak yang baru. Nah, adik-adik, wah, ini kelasnya ternyata masih tetap seperti yang dulu. Seru kan jalan-jalan kita ke kelas kalian? Tadi kita udah jalan-jalan dari kelas batita sampai kelas besar, mengunjungi kelas kalian. Adik-adik kangennya udah terobatin kan? Pasti dong. Tapi adik-adik jangan sedih. Walaupun sekarang kita belum bisa sekolah minggu offline atau berkumpul bersama-sama. Tapi nanti, suatu saat nanti ketika COVID-nya sudah berakhir, kita bisa sekolah minggu lagi. Yang penting adik-adik harus tetap semangat untuk bersekolah minggu. Oke? Nah, kalau tadi kan Kak Kalisa udah panggil-panggil adik-adik. Ayo, mana yang kelas batita, kelas balita, kelas kecil, kelas madya, kelas besar. Ayo kita kumpul sama-sama. Sekarang kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah gak sabaran mau dengerin firman Tuhan? Saya. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan pagi ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dan mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita buka yuk Alkitabnya. Sudah siap kan? Nih, Alkitab Kak Kalisa udah ready. Nggak kayak yang kemarin tuh Kak Kalisa lupa naruhnya. Kalau yang sekarang Kak Kalisa udah siap dong. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Di sini ya. Nih, Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Nah, kalau adik-adik sudah buka, adik-adik bisa membacanya bersama mama, papa, atau adik-adik membaca sendiri di rumah. Oke? Nah, Kak Kalisa hari ini mau fokus baca di Yohanes 17 ayat 15 sampai 19. Kita dengarkan ya. Judul perikopnya adalah tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Tapi Kak Kalisa mau fokus baca di ayat 15 sampai 19. Aku tidak meminta
supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama membaca Alkitab kita. Sekarang kita mau mendengarkan ya firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah sama-sama baca ya Alkitabnya. Sekarang kita mau belajar dari cerita Alkitab tadi. Ada 2 hal yang mau kita pelajarin. Yang pertama adalah tentang D-O-A. Kalian bisa lihat kan huruf yang di depan, yang di atas Kakak Lisa? Ya, D-O-A. Dibaca apa? Aot. Bukan. Wah, nih Om Anto salah nih nulis di atas nih. Dibenerin lagi ya, hapus ya. Dibenerin lagi ya. D-O-A. Apa? Doa. Benar, kita mau belajar tentang doa. Adik-adik tahu kan doa itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ya, doa itu adalah cara kita untuk berbicara kepada Tuhan. Ya, adik-adik di sini siapa yang suka berdoa? Saya. Ya, kita berdoa, berbicara kepada Tuhan setiap hari ya. Ada yang di sini berdoanya 3 kali sehari, atau 4 kali, atau 5 kali. Hah? Wah, banyak ya. Ya, mau bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau belajar berdoa, mau bobo berdoa. Ya, kita berdoa, berbicara kepada Tuhan. Wah, bisa berkali-kali dalam sehari. Sesuai dengan tema kita, aku dan kamu spesial di hati Tuhan. Kita spesial karena kita boleh berdoa kapan saja, di mana saja. Gak ada waktunya. Mau berdoa 5 menit boleh, 10 menit, bahkan 30 menit atau 1 jam atau seharian. Bebas. Tuhan mau mendengarkan doa-doa kita karena kita spesial di hati Tuhan. Tuhan memberi kesempatan buat kita berbicara. Melalui doa kita bisa apa? Berbicara kepada Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mengaku kesalahan kita. Kita boleh minta ampun. Dan kita juga boleh meminta segala pengharapan-pengharapan kita di dalam Tuhan. Adik-adik, mulai saat ini kita belajar untuk lebih rajin berdoa ya. Iya, kita rajin berdoa karena dengan berdoa kita sama saja berbicara kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua yang mau kita pelajari adalah tentang peduli. Siapa yang tahu arti kata peduli? Kamu tahu? Kamu tahu? Kamu tahu? Ya, peduli itu adalah memperhatikan. Nah, tadi kan kita baca ya di Alkitab kita tadi bahwa Yesus mendoakan murid-muridnya. Jadi pada saat itu Yesus berdoa di saat dia mau ditangkap untuk disalibkan. Tapi Yesus masih sempat berdoa untuk murid-muridnya. Dia mendoakan agar muridnya dijauhkan dari kejahatan dan diberikan kekudusan dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau agar adik-adik belajar peduli.
Iya, benar. Kita belajar peduli. Kalau tadi kan kita belajar tentang berdoa. Yesus mau doa kita yang kita panjatkan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi doa kita menjadi sarana untuk kita bisa peduli terhadap orang lain. Bagaimana sih cara pedulinya? Penasaran? Yuk, kita coba belajar ya. Misalnya, adik-adik punya teman yang sedang sakit. Adik-adik bisa menunjukkan kepedulian adik-adik melalui mendoakan temanmu yang sedang sakit. Nah, itu salah satu contoh. Misalnya lagi adik-adik peduli terhadap orang tua. Adik-adik bisa mendoakan orang tua kalian. Misalnya mendoakan mama papaku dalam pekerjaannya supaya Tuhan memberkati. Banyak kan? Jadi doa itu bisa menjadi sarana untuk kepedulian terhadap sesama. Ya, doanya jangan cuma buat diri sendiri. Misalnya, Tuhan aku mau punya PS5. Wah, boleh aja sih. Atau Tuhan aku mau supaya nilaiku bagus. Nah, itu boleh aja. Tuhan akan mendengar doa adik-adik dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kita mau belajar hari ini untuk mendoakan orang lain juga. Kalau misalnya adik-adik tahu teman adik-adik ada yang sedang sakit, atau ada yang sedang sedih, atau yang sedang dalam keadaan berduka, atau bahkan teman-teman adik yang saat ini sedang berbahagia, misalnya punya sesuatu yang membahagiakan, adik-adik juga boleh berdoa untuk mereka. Nah, kita mendoakan bahwa mereka senantiasa diberikan kesembuhan untuk yang sakit, penghiburan untuk yang berduka, atau segala pergumulan yang mereka hadapi agar Tuhan memberkati kehidupan mereka. Oke, jadi kita belajar dua hal. Yang pertama adalah tentang berdoa. Yang kedua adalah tentang peduli. Adik-adik, Kakak Lisa punya contoh nih. Contoh hewan yang bersahabat dan mereka saling peduli. Lihat ya, nih. Lihat dong gambarnya. Ini adalah seekor anjing dan juga seekor burung hantu. Kalian bisa lihat di YouTube, kalian bisa cari, searching deh. Namanya Igno dan Poldi. Igno itu adalah seekor anjing yang sangat baik menjaga sahabatnya karena dia peduli terhadap sahabatnya. Tahu nggak sahabatnya apa? Seekor burung hantu yang kecil. Bahkan nih kalau kalian lihat ya di foto-foto ini nih ya di bawah ini, dia sangat menjaga sahabatnya. Bahkan seekor binatang saja saling menjaga. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang istimewa. Kita mau saling peduli, saling mendoakan. Oke? Ya anak-anak Tuhan kan hebat-hebat, istimewa, luar biasa. Oh iya, Kakak Lisa jadi ingat. Kalian kan punya grup kelompok doa ya? Ya, punya grup kelompok doa. Salah deh, punya kelompok doa. Kelompok doa anak-anak. Itu sudah dimulai kalau nggak salah dari Paskah ya. Nah, nih Kakak Lisa mau tunjukin nih kelompok-kelompoknya kalian. Kelompok anak sekolah minggu GKJ Joglo yang hebat-hebat. Nih, wah nih lihat ya fotonya banyak ya. Ada kalian nggak di sini? Ada ya? Ada foto kalian ya? Wah, nah adik-adik Kakak Lisa mau mengajak kalian untuk lebih rajin lagi, lebih aktif lagi di dalam kelompok doa. Karena apa yang sudah kalian lakukan itu sudah luar biasa, sudah hebat. Tetap ya pertahankan. Kalau adik-adik yang belum terlalu aktif di dalam kelompok doa, yuk sama-sama kita sama-sama bersama teman-temannya semakin aktif lagi, oke? Kalau yang sudah aktif, ayo ajakin teman-temannya yang belum aktif supaya mereka juga ikut aktif terlibat dalam kelompok doa. Karena di kelompok doa itu kita bisa saling mendoakan. Seperti pelajaran kita hari ini. Yuk,
Mari sama-sama aku dan kamu yang spesial di hati Tuhan, kita mau belajar berdoa dan peduli. Oke, 2 hal itu ya, berdoa dan peduli. Jangan sampai lupa. Sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang spesial di hati Tuhan. Kami mau belajar untuk rajin berdoa dan juga peduli kepada sesama kami. Biarlah doa yang kami panjatkan boleh menjadi sarana kepedulian kami terhadap sesama kami, kepada orang tua kami, terhadap sahabat-sahabat kami, terhadap teman-teman kami, bahkan saudara-saudara kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu di firman Tuhan atau cerita-cerita Alkitab lainnya di minggu depan. Selalu rajin ya mengikuti ibadah online anak, karena aku dan kamu spesial di hati Tuhan. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-17. Ayat 9 yang berbunyi demikian, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Halo adik-adik semua, bagaimana firman Tuhan hari ini? Bagus sekali ya. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak kalian dalam suatu misi rahasia. Shh, ingat ya, ini misi rahasia. Gak boleh ada yang ngintip. Coba lihat dulu kanan dan kiri, ada yang lagi ngeliatin adik-adik gak? Oke, udah aman ya sekarang ya. Nah, misi rahasia kita hari ini adalah adik-adik coba membuat pokok doa. Apa sih pokok doa itu? Pokok doa itu adalah sesuatu yang ingin kamu doakan. Kamu boleh ambil secari kertas, lalu kamu tulis apa yang ingin kamu doakan. Kamu boleh mau mendoakan sahabat kamu, atau kakak kamu, adik kamu, mama, papa, bahkan boleh juga loh mau doain yang Kung, yang Uti, atau bahkan tetangga kamu. Nah, setelah kamu ambil kertas, kamu tulis doa kamu di situ. Misalnya, kamu mau mendoakan teman kamu yang sedang sakit, kamu tulis di situ. Atau kamu mau mendoakan kakak kamu yang sedang ujian, atau mau mendoakan papa di dalam pekerjaannya, atau mama supaya selalu sehat. Itu boleh loh ya. Setelah kamu tulis, kamu masuk kamar, diem-diem. Nah, di kamar itu kamu boleh mulai mendoakan apa yang sudah kamu tulis. Nah, kamu boleh doakan ini setiap hari. Bahkan setiap kamu mau berdoa, kamu boleh doakan itu. Nah, kita mau belajar untuk peduli kepada sesama kita melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ingat ya, sekali lagi ingat,
Ini misi rahasia. Cuma kamu dan Tuhan yang tahu. Oke, kakak mau pergi dulu ya. Shh, ingat ya, misi rahasia. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah anak minggu ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari yang indah, kesehatan, kedamaian yang Tuhan berikan hingga pagi ini anak-anak-Mu dapat bersekolah minggu online. Biarlah firman yang kami dengar hari ini dapat menjadikan pedoman dalam hidup kami. Saat ini anak-anak-Mu akan mengakhiri sekolah minggu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.